Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas kitab Safinatun Najah. Di mana kitab ini sangat familiar sekali di kalangan pondok pesantren, di kalangan majelis ta'lim. Nah, Safinatun Najah ini merupakan kitab fikih yang sangat ringkas dan paling rendah, paling bawah di antara kitab Syafi'i. Karena mungkin kalau kita lihat silsilah mazhab Syafi'i, silsilah keilmuan mazhab Syafi'i, itu dimulai paling rendah yaitu ada namanya kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, yaitu yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, lalu setingkat setelahnya yaitu kitab Safinatun Najah, dan ini yang termasuk yang paling dasar katanya. Nah, di antara silsilah fikih ini yang paling dasar, karena kalau kita sudah memahami Safinatun Najah, otomatis kita sudah memahami kitab-kitab yang lainnya, karena ini adalah dasar-dasarnya Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami rahimahullah taala, nafa'anallahu bi ulumikum wa ulumin fid dharain amin. Qala al-muallif rahimahullah taala, nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan muqaddimatul kitab. Muqaddimah kitab adalah pengantar. Nah, muqaddimah kalau secara bahasa itu adalah pengantar atau permulaan kitab. Nah, di mana dalam kitab tersebut, setiap kitab itu dimulai dengan muqaddimah. Muqaddimatul kitab. Nah, kata pengantar dari seorang muallif bahwa nanti isi tersebut ada apa aja. Nah, di sini bisa disebutkan bahwa ada kitab karya fulan, disebutkan di sini faedahnya begini-begini, ini dalam muqaddimahnya, karena yang ditulis oleh seorang muallif rahimahullah taala. Nah, diawali dengan muallif itu bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu itu harus mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibal. Segala sesuatu itu dimulai dengan hal-hal yang baik. La yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada pekerjaan yang lebih baik kecuali diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau gak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka terputus. Fahuwa ajdam. Nah, ajdam ini disebut penyakit judam. Penyakit judam itu penyakit kulit. Nah, fahuwa abros. Baros itu penyakit kulit juga, cuman kulitnya agak berbeda. Nah, kalau judam itu penyakit kulit ya, kurang lebih seperti itu. Kalau abros itu penyakit kulit, kurang lebih seperti kulitnya berbelang-belang dan sebagainya. Itu penyakitnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah naqis wa qalilul barakah, sedikitnya berkah. Nah, di sinilah keistimewaan bismillahirrahmanirrahim. Sangat-sangat banyak sekali keistimewaan bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya adalah dimudahkan segala urusan kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu adalah keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Adapun penggunaan bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan apapun, kulli amrin dzibal. Itu dalam hadis Nabi, segala sesuatu itu kita boleh memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dalam keadaan yang haram. Misalnya kita mencuri. Nah, kita gak boleh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, karena itu adalah dosa. Kita sudah mencuri, mengucapkan bismillah, kan gak mungkin. Akhirnya kita berdosa. Sudah berdosa, gak dapat keberkahan, dan akhirnya dapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai hal sesuatu yang aslinya halal dijadikan haram karena perbuatan kita. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, perbuatan yang mubah, segala sesuatu boleh dilakukan. Tapi jangan sampai kita melakukannya dalam keadaan haram, mencuri, terus dan sebagainya, berkata kasar dan lain-lain, itu mengucapkan bismillah itu jangan sampai, itu perkara yang haram, perkara yang dosa. Maka jangan sampai kita memperdebatkan soal bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Memang dalam mazhab Syafi'i membaca bismillahirrahmanirrahim itu wajib dibaca, karena itu adalah bagian dari baca Al-Fatihah, bagian dari surat Al-Fatihah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab lain, yaitu mazhab Maliki, itu tidak wajib membaca bismillahirrahmanirrahim, karena tidak bagian dari baca Al-Quran atau tidak bagian dari Al-Fatihah. Nah, bahkan mazhab Maliki itu menyebutkan itu diwajibkan untuk membaca sir, secara dalam hati. Sunnah itu mengucapkannya.
Nah, sunnah itu mengucapkan, akan tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu wajib untuk mengucapkannya. Nah, dalam bacaan Fatihah misalnya contohnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalam mazhab Syafi'i. Itu wajib membaca jahar. Tetapi kalau dalam mazhab Malik itu tidak wajib membaca jahar. Itu diwajibkan untuk membaca sir. Nah, membaca jahar itu sunnah. Nah, misalnya Allahu Akbar. Kita mengisirkan Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu adalah keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan ini. Jangan sampai kita hanya seperti itu kita memperdebatkan. Oh, dia gak baca bismillah. Saat sholat dia gak baca bismillahirrahmanirrahim. Dia gak sah sholatnya, akhirnya gini-gini, akhirnya ribut. Kita gak seperti itu. Ingat, lihat dulu kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa. Kalau dia mengikuti mazhab lain, kita maklumi. Perbedaan mazhab itu bisa ditoleransi. Tetapi kalau sudah perbedaan akidah itu nggak bisa ditoleransi sama sekali. Maka ingat di sini, kita harus melihat kondisinya. Mungkin dia mazhabnya mazhab lain, mazhab Maliki. Maka dengan mazhab Maliki itu boleh mengikuti. Itu sah sholatnya. Tetapi kalau sudah mazhab Syafi'i itu baru tidak sah sholatnya. Maka di sini kita lihat bahwa jangan sampai di antara kita ada perdebatan sehingga menjadikan kita permusuhan, sehingga menjadikan kita sebagai permusuhan antar sesama kita, antara saudara kita. Naudzubillah min dzalik. Sehingga nanti ujung-ujungnya berujung perang dan sebagainya. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Maka jadikanlah orang-orang yang juru damai. Nah, cerdas dalam menanggapi hal segala sesuatu, cerdas dalam menanggapi fikih, cerdas dalam menanggapi hal-hal permasalahan-permasalahan dengan hukum. Jangan sampai kita menghukumi sesuatu tanpa dasar ilmu. Nah, orang baca bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, orang nggak baca bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, dibilangnya dia bid'ah, dibilangnya dia bukan ini, dibilangnya ini. Mungkin dalam akidah itu tidak bisa ditoleransi, akidah berbeda dengan kita. Tetapi kalau mazhab itu berbeda sudah wajar. Karena dalam mazhab Syafi'i pun itu perbedaan pendapat itu sudah banyak. Dalam satu mazhab, apalagi dalam berbeda mazhab, itu pendapatnya banyak sekali. Maka jangan sampai kita berdebatkan dengan halnya perkara bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini kita sebutkan bahwa indahnya dalam memahami perbedaan para ulama dengan cara apa? Dengan cara berlapang dada, dengan cara memahami pendapat-pendapat ulama-ulama tertentu, dengan cara mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama. Jangan sampai kita terpojokkan oleh pemikiran kita, jangan sampai kita mengikuti satu pendapat lain sehingga menafikan pendapat lain, sehingga membatalkan pendapat lain, sehingga nanti berujung apa? Berujung kita bermusuhan karena perbedaan pendapat. Itu jangan sampai seperti itu. Maka ayo kita saling mengingatkan, saling memahami antara lain, saling belajar. Maka di sini kita pentingnya belajar ilmu agama agar apa? Agar tahu bagaimana seperti ini menanggapi hal-hal atau menanggapi permasalahan-permasalahan global yang ada di umat. Nah, mungkin ada pendapat lain, ada di pendapat lain ini. Mungkin dalam kitab ini ada seperti ini, mungkin nggak ada di kitab ini. Mungkin itu banyak pendapat ulama yang ada yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui. Maka kita hanya boleh mengikuti yang mana aja, asalkan pendapat itu pendapat yang qaul sahih, qaul yang kuat, qaul mu'tamad. Nah, qaul mu'tamad kita harus mengikuti. Tapi kalau qaul mu'tamad kita nggak boleh mengikuti kecuali dalam keadaan beberapa hal. Tapi yang wajib kita mengikuti adalah qaul mu'tamad. Misalnya qaul Imam Ramli, misalnya qaul Imam Ibnu Hajar, misalnya qaul Imam Ar-Rafi'i, misalnya qaul Imam Khatib Asy-Syarbini, dan sebagainya. Banyak sekali qaul-qaul, pendapat-pendapat yang kita harus ikuti. Yang setidaknya yang penting itu qaulnya qaul mu'tamad yang dipakai oleh kalangan semua orang. Qaul-qaul yang dipercaya oleh banyak ulama-ulama lain, qaul yang bisa diikuti oleh orang-orang lain. Maka ayo kita berpikir di sini, kita berbedah dalam di sini. Karena nanti akan ada pembahasan yang lebih menarik dalam kitab ini. Kita akan membahas hal-hal yang dimana hal-hal ini banyak diperdebatkan oleh antara saudara kita di zaman ini. Maka jangan sampai kita hanya karena itu menjadi terpecah belah umat Islam. Islam itu sangat indah. Semua ajaran yang indah, semuanya ada solusinya. Gak ada tidak ada solusinya. Semua Islam itu sudah diajarkan dalam keadaan indah dan sangat luar biasa. Nah, ini rangkuman bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai hanya karena perkara bismillahirrahmanirrahim dalam sholat kita mengingkari segalanya, kita menafikan segalanya, kita melakukan segalanya, kita memahami konteks yang istilahnya itu yang dimana konteksnya itu terbatas bagi kita tidak membedah dalam. Jangan sampai seperti itu. Ilmu Allah wasi', ilmu Allah itu sangat luas. Jangan sampai hanya kita terpojokkan dengan satu pendapat sehingga kita menafikan atau menafikan atau tidak boleh mengikuti qaul ini, tidak ada qaul ini. Jangan sampai seperti itu. Kita melihat situasinya seperti apa,
kita ini. Makanya pentingnya belajar ilmu agama, pentingnya punya sanad ilmu. Nah, di sini kita tahu bahwa pentingnya bersanad itu seperti ini. Jangan sampai kita bersanad tetapi kita seperti tidak bersanad. Makanya kata Imam Abdullah bin Abbas, walaulal isnad lama sya'in. Andai kata bukan karena sanad ilmu, tidak ada sanad ilmu, maka dia seenaknya sendiri akan berkata apapun. Maka pentingnya di sini punya sanad ilmu agar apa? Agar semakin memahami dalam konteks-konteks ilmunya, agar memahami punya ilmu-ilmu. Tapi kalau dia gak punya sanad, dia akan berkata ini pendapatku, ini pendapat saya, ini pendapat saya, gak boleh mengikuti begini, akhirnya menyalahkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ada sesuatu yang dimana membuat kita itu terpojokkan dengan satu masalah. Nah, disinilah ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ilmu itu banyak, dengan luas dan jangkauannya sangat luas sekali. Jangan sampai kita terpojokkan dengan hanya satu pendapat saja. Jangan sampai kita terpojokkan dengan satu pemikiran saja. Maka di sini kita tahu bahwa di mana ada pendapat di situ ada solusi. Di mana ada permasalahan di situ ada solusi. Jangan sampai kita merasa punya solusi tetapi tidak membenarkan umat. Jangan sampai kita punya ilmu tidak memberi solusi kepada orang lain. Nah, maka di sinilah kita tahu bahwa pentingnya sanad berilmu. Jangan sampai kita merasa terpojokkan, kita belajarnya sedikit, habis itu apa? Habis itu kita pergi dengan seenaknya. Akhirnya kita hanya tahu bisa baca Al-Quran, akhirnya kita pergi gak mau ngaji. Karena kita baca ini, kita paham begini, akhirnya kita gak belajar lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita tahu bahwa ilmu itu luas. Ilmu itu selautan, bahkan lebih baik dari lautan. Makanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfida kalimatu rabbi." Seandainya lautan itu diisi dengan tinta keilmuan, maka niscaya nggak akan cukup sama sekali ilmu tersebut. Nggak pernah cukup atau nggak bakal tercukupi ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka kita punya ilmu, kita memberikan ilmu, siapapun yang punya ilmu, kita boleh memberikan ilmu asalkan dia punya syarat ilmu, punya silsilah keilmuan, dia punya ilmu-ilmu yang dia telah dipelajari selama dia belajar. Jangan sampai kita karena belajar dengan orang lain kita nggak tahu dasarnya. Kita belajar dengan orang lain hanya sekedar mengetahui saja, tetapi tidak belajar dasar-dasar ilmu agama. Maka pentingnya di sini, jangan sampai kita perdebatkan permasalahan-permasalahan yang hanya menurut kita semua itu hanya sepele. Karena pendapat itu banyak sekali. Nah, perdebatan itu memang wajar di antara ulama. Khilaful ummati rahmah, perbedaan ini adalah sebuah rahmat kasih sayang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan memahami konteks-konteks yang ada gitu. Nah, maka kita kembalikan dari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baru membedah dari definisi bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih dalam yaitu bismillahirrahmanirrahim dengan divisi dan definisi dan pemahaman-pemahaman yang lain. Cukup inilah yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang berilmu, jadikan kita orang-orang yang istimewa, jadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam bissawab.